di sebuah kerajaan megah yang tentram dan damai, seorang raja yang adil dan bijaksana berkata kepada rakyatnya, "Wahai rakyatku," ini rajanya, "wahai rakyatku, besok adalah pesta panen raya. Kalian diwajibkan untuk mengumpulkan madu 1 sendok saja dari setiap tempat penyimpanan madu di rumah kalian," kata sang raja. Ada Pak Lebah dan Bu Lebah yang mendengar. Akhirnya Pak Lebah dan Bu Lebah pulang. Sesampainya di rumah, di saat Pak Lebah akan mengambil sendok madu, Ibu Lebah menahan. "Pak, madu itu kan untuk persediaan makanan kita," kata Ibu Lebah. "Tapi kita kan hanya disuruh untuk mengumpulkan 1 sendok saja sama raja," jawab Pak Lebah. Pak Lebah mau mengumpulkan madu, tapi sama Bu Lebah tidak dibolehkan. Pak Lebah akhirnya bingung. Nanti kita harus membawa apa ke tempat pengumpulan madu kalau tidak boleh membawa madu, kata Pak Lebah kepada Ibu Lebah. Kemudian Ibu Lebah mempunyai ide. Bagaimana kalau madu itu kita ganti dengan 1 sendok air? Pasti tidak ada yang tahu, kata Ibu Lebah. Mengusulkan kepada Pak Lebah. Akhirnya Pak Lebah mengumpulkan 1 sendok air, walaupun dengan ragu-ragu dan takut diketahui oleh penjaga. Dengan hati-hati Pak Lebah membawa sesendok air itu ke tempat pengumpulan madu. Pengumpulan madu itu di sebuah tempayan atau wadah besar yang ada di depan istana. Lebah-lebah yang lainnya berduyung-duyung atau berbondong-bondong mengumpulkan sesendok madu ke tempat pengumpulan madu. Setelah madunya terkumpul, sang raja memerintahkan pengawal, ini pengawalnya banyak, untuk memindahkan tempat pengumpulan madu ke tempat penyimpanan untuk dipakai pesta besok. Keesokan harinya, menjelang pesta perayaan yang akan dimulai, sang raja berkata, "Wahai rakyatku, saya perintahkan kalian untuk mengumpulkan madu ini bukan untuk saya sendiri," kata sang raja, "tapi madu ini akan kita gunakan untuk pesta panen raya, dan sebagian lagi kita sisihkan untuk disimpan sebagai persediaan pada musim kemarau." Kemudian sang raja memerintahkan kepada pengawal untuk membuka tempat penyimpanan madu. "Wahai pengawal, bukalah tempat penyimpanan madu itu." Pengawal pun akhirnya membuka tempat penyimpanan madu yang besar. Tapi ketika tempat penyimpanannya sudah terbuka, sang raja terkejut dan sangat sedih karena wadah tersebut hanya berisi air, tidak ada madunya. Ternyata seluruh rakyat telah bertindak curang, tidak jujur. Mereka hanya memberikan air, bukan madu seperti yang diperintahkan oleh raja. Akhirnya rakyat Lebah merasa bersalah dan menyesali perbuatannya melihat sang raja sedih, karena perayaan yang harusnya menyenangkan dan banyak makanan ini sepi. Yang ada hanya air saja, tidak ada madu, tidak ada buah-buahan dan lain sebagainya. Kemudian beberapa utusan rakyat menghadap kepada Raja Lebah untuk meminta maaf dan berjanji untuk bersikap jujur dan tidak akan mengulangi lagi. Raja Lebah mengampuni rakyatnya. Rakyatnya bilang, "Maaf Raja, kita telah curang, kita tidak jujur." Terus kemudian Raja memaafkan. "Ya sudah, tidak apa-apa, aku memaafkan kalian, tapi untuk selanjutnya jangan diulangi lagi ya." Nah, kemudian karena rakyat sudah berjanji, pada perayaan selanjutnya, musim selanjutnya, 1 tahun kemudian,
Dengan bersukacita, rakyat mengumpulkan madu lebih dari 100 sendok. Di musim selanjutnya sangat meriah. Raja bahagia karena madu yang dikumpul banyak. Rakyat pun menikmati pesta dengan gembira. Tamat. Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang ingat ceritanya tadi seperti apa ya? Nah, coba sekarang ibu mau tanya Mas Zidan. Tadi ceritanya gimana Mas Zidan? Raja Lebah kenapa? Raja Lebahnya kenapa Mas Zidan? Mau mengadakan pesta. Terus di pesta itu rakyat disuruh ngapain? Mengambil madu 1 sendok. Rakyatnya mengumpulkan apa tidak? Apa yang dikumpulkan rakyatnya? Berarti rakyatnya curang. Tidak jujur. Boleh tidak kita bersikap tidak jujur? Boleh tidak kita curang? Tidak. Harus jujur. Enggak boleh curang. Sekarang selanjutnya Bu Guru punya gambar. Di sini ada gambar apa? Lebahnya sudah jadi apa belum? Kenapa kok belum? Kenapa kok belum jadi? Belum dihubungkan. Nah, di sini ada gambar lebah, tapi sayapnya sama badannya belum digambar jadi. Di sini ada huruf-huruf. Siapa yang tahu ini huruf apa? Yang ini huruf apa? Nah, supaya lebahnya jadi, ayo dilihat Mbak Queen, Mbak Viola agak mundur sedikit. Nah, biar lebahnya jadi dihubung, mengurutkan huruf abjad A sampai Z. Siapa yang bisa? Di sini yang pertama hurufnya apa? A. Nah, di sini. Setelah huruf A, berarti kita lihat garis. Setelah huruf B, apa? Huruf C. Setelah huruf C, huruf D. Setelah itu, setelah E, setelah F, setelah F, G. G-nya mana ya? Ini G-nya. Setelah G apa? Nah, setelah huruf H, I. Setelah I, J. Setelah J, K. Setelah K, L. Setelah L apa? M. Setelah N, M. Setelah N apa? O. Setelah O, P. Setelah P, setelah P, Q. Setelah Q, F. Setelah F, S. Setelah S, T. Setelah T apa ya? U. Setelah U, V. Terus setelah B, X. Terus Y. Setelah Y, Z. Nah, lebahnya sudah jadi. Sudah? Anak-anak bisa mengerjakan? Kalau sudah jadi seperti ini, lebahnya diwarnai. Nah, nanti layar pensil dikasih. Sudah? Kalau sudah diwarnai nggih? Mas Fahmi sudah selesai?
selesai, nanti pulang. Kalau belum dijemput nggak boleh pulang dulu, nunggu dijemput dulu. Kalau sudah sampai rumah, ganti baju, cuci tangan, cuci kaki, kemudian makan. Setelah itu belajar sebentar atau main sebentar, kemudian tidur siang. Mengerti? Ya, Mbak Syifa. Allah